Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Ramadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Oke, tentang masalah apa itu? Tadi kan 3 saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan. Penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait peristiwa tembak-menembak. Tembak-menembak di Duren 346. Duren 346 itu kediaman siapa itu? Rumah siapa? Pak FS, Ferdi Sambo. Ya. Baik. Bagaimana saudara mengetahui terjadinya penembakan tadi sehingga saudara tadi menjelaskan atas pertanyaan jaksa penuntut umum kejadian penembakan di Duren 3 nomor 46. Bisa saudara jelaskan? Baik. Bermula dari tanggal 8 Juli saya sedang di PIK mancing. Saya ditelepon oleh Pak FS. Ditelepon menanyakan keberadaan saya. Kemudian saya jawab saya ada di PIK. Pak FS menyampaikan bahwa ada kejadian anggota tembak-tembakan ajudan, ada korban 1. Kalau bisa merapat, akhirnya saya merapat. Perjalanan itu macet hari Jumat. Jadi saya tiba kurang lebih jam 19 lebih, jam 19.15 kalau nggak salah. Datang ke sana, pada saat itu saya bertemu di Karpot dengan Pak FS. Ketemu di Karpot dengan Pak FS, saya tanyakan ada kejadian apa bang? Terus beliau cerita ini ajudan tembak-tembakan gara-gara mbakmu ada pelecehan. Oh gitu, saya bilang itu. Kamu lihat aja dulu ke dalam. Saya lihat ke dalam, tetapi hanya sampai di dapur yang masuk ke ruang tengah. Di situ ada ya, saya lihat ada yang saya cuma melihat separuh badan karena tertutup tangga. Pada saat itu saya tanya ke Pak Beni Ali. Kejadiannya gimana sih bang? Ya saya udah ini katanya tanya-tanya ada terjadi pelecehan di dalam kamar, histeris, teriak, kemudian panik keluar, terjadilah tembak-menembak. Setelah itu saya keluar, tidak lama kemudian ambulan datang. Ambulan datang itu pada satu pantatnya mau masuk ke Karpot. Perlu saya jelaskan juga pada saat itu yang datang dari Biro Paminal cuman saya sendiri. Sebelumnya sudah ada dari Biro Propos, teman di dalam saya lihat cuma ada 2 orang. Dan selebihnya adalah para penyidik yang tidak saya kenal. Kemudian setelah saya datang tidak lama ambulan itu proses olah TKP sudah mau selesai. Olah TKP sudah mau selesai, kemudian pada saat jenazah itu dimasukkan dalam kantung, akan digeser, pada saat itu juga Pak FS memerintahkan supaya ini dikawal kepada Pak Santo, terus kepada Pak Beni supaya diamankan saksi dan barang bukti ke kantor. Untuk saya perintahkan untuk cek CCTV komplek. Dari situ kemudian kami berangkat ke kantor. Di kantor saya sempat tanya karena saya tidak tahu kejadiannya itu seperti apa karena belum pernah ketemu dengan para saksi itu. Bertemulah saya dengan Baradae. Saya tanya-tanya, ternyata ada peristiwa di Magelang. Ketika di Tarunan Nusantara dia mengantarkan makanan ditelepon oleh Ibu PC dengan nada supaya cepat
kembali, cepat kembali. Ketika sampai kembali, akhirnya ketemu dengan di situ di rumah, belum cerita lebih banyak lagi, saya didatangi oleh Pak Beni Ali, kita dipanggil oleh pimpinan Polri. Setelah saya dampingi Pak Beni ke menghadap pimpinan Polri, bertemulah dengan Pak FS di lantai bawah, menanyakan mau kemana. Dilaporkan bahwa kita dibutuhkan oleh pimpinan Polri. Oke, nanti saya juga ke sana akan menghadap beliau. Sesampainya di sana di ruang transit tamunya pimpinan, kami menunggu tidak lama, 10 menit mungkin. Kemudian beliau masuk menanyakan permasalahan tersebut. Ketika dijelaskan oleh Pak Beni, terus ada dugaan sebelumnya masalah pelecehan seksual. Ini masalahnya pelecehan ini yang tahu betul adalah Pak FS, karena saya tidak pernah bertemu dengan Bu PC, menanyakan tidak pernah. Cuman Pak Beni informasinya sudah pernah ketemu, cuman penjelasan pun tidak jelas. Ya sudah, ini ditangani saja secara profesional, prosedural, sekalipun kejadiannya di tempat Kadipropam. Tapi kan ini nanti jadi bahan pertanyaan umum, apakah pelecehan seksual ini harus saya tanya ke Pak FS, karena kan ini masalah sensitif. Dilaporkan oleh Pak Beni kalau Pak FS mau menghadap juga kepada pimpinan. Ketika diperintahkan untuk memanggil Pak FS, ternyata sudah menunggu di ruangannya seperti pimpinan. Akhirnya ketika masuk, pimpinan memerintahkan, yaudah kalian berdua keluar dulu biar saya ngomong bicara dengan Pak FS. Kita keluar. Karena kita takut dibutuhkan, kita masih nunggu di ruangannya Spri. Ketika di situ tidak lama, Pak FS keluar, akhirnya nanti kita sama-sama ke Biro Propos lagi. Ketika itu saya berdua langsung ke Biro Propos menunggu Pak FS. Setelah datang, Pak FS langsung mengumpulkan dulu 3 saksi tersebut di bilik pemeriksaan terhadap semua saksi Baradae, Riki Rizal, terus juga Kuat Ma'ruf. Di situ bicara, kemudian barulah beliau keluar memberikan arahan. Setahu saya arahannya ada 5 arahan itu. Yang pertama, beliau itu menjelaskan bahwa ini saya percuma punya pangkat dan jabatan, tapi kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya ini hancur. Tidak bisa menjaga keluarga. Yang kedua, saya sudah dipanggil, saya sudah menghadap pimpinan Polri. Pertanyaannya cuma satu, kamu nembak nggak, Bu? Saya jawab, saya tidak, Jenderal. Kalau saya menembak, peluru saya ini kalibernya besar, bisa pecah. Kalau mau saya selesaikan, kenapa harus rumah? Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat pada negara kita dan pastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Terus saya minta kepada rekan-rekan supaya ini ditangani sesuai kejadian di TKP Duren 3 dan tolong untuk masalah di Magelang tidak usah ditindaklanjuti. Karena memang penanganan awal dari Jakarta Selatan, kalau itu di Magelang kan beda, locus tempus mungkin. Kemudian untuk tindak lanjut penanganan, pada saat itu karena propos penanganannya awal, kemudian propos itu hanya penegakan disiplin, dan seyogianya juga bisa dilakukan oleh Pamina terlebih dahulu supaya bisa bisa ke kode etik, bisa ke disiplin, bisa ke pidana, sehingga lebih mudah akan dilimpahkanlah ke Biro Paminal. Dari ketika dilimpahkan, saya sudah perintahkan pada saat itu seluruh perwira di Biro Paminal, anggota itu 2/3 kekuatan berangkat ke Semarang. Karena ada kegiatan rekrutmen Akpol terkait masalah penelusuran mental kepribadian. Kemudian yang ada adalah cuma tinggal 1 unit, itu unit di Detasemen A. Detasemen A ini tugas pokoknya adalah penyelidikan. Jadi saya perintahkan untuk kepada Kombes Agus supaya segera siapkan administrasi
terhadap penyelidikan dan laksanakan perintahnya untuk ditangani secara normatif objektif. Kemudian dari situ saya menunggu proses pelimpahan dari Biro Propos, kemudian dilimpahkan ke kita dan dilakukanlah pendalaman keterangan-keterangan. Karena saya lihat Kombes Agus ini tidak ke TKP, jadi coba didalami peran dan posisinya supaya mengetahui bagaimana kejadiannya. Kemudian setelah itu saya menunggu di kantor hingga istirahat di kantor sampai besok hari. Kemudian dari situ ditelepon oleh Pak FS jam 7.30 tanggal 9 supaya pemeriksaan terhadap saksi-saksi oleh penyidik Jaksel dilaksanakan di Biro Paminal saja. Mengingat ini kejadian aib mbakmu. Supaya tidak gaduh, kalau di Polres mungkin banyak orang tahu. Kemudian jangan lupa untuk cek dan amankan CCTV komplek. Dari situ saya menghubungi Ari Cahya. Karena sebelum di tanggal 8, Pak FS memerintahkan cek CCTV komplek. Saya menunjuk Ari Cahya pada situ sedang membantu memegang atau mengangkat dari jenazah itu tadi ke mobil. Saya bilang ini ada orangnya bang. Oh iya bang, beliau cuma manggut-manggut saja. Karena pada saat itu belum ada perintah yang mendetailkan, tiba-tiba jam 7.30, di tanggal 9 itu ada seperti itu, saya baru keingatan lagi kepada Ari Cahya. Karena di tempat kita tidak ada anggota yang, itu kan kita ada 3 detasemen Pak. Ada detasemen A itu penyelidikan, detasemen B itu pengamanan, detasemen C itu masalah IT. Jadi itu kompetensinya ada di detasemen C. Karena tidak ada personil itulah makanya saya menelpon Ari Cahya. Dari situ setelah menelpon Ari Cahya tapi tidak connect. Ketika tidak tersambung karena calling, tidak ringing, 2 kali saya telepon, akhirnya saya panggil Agus. Mungkin apakah handphone saya jaringannya atau gimana. Ternyata setelah Agus saya panggil juga, menghubungi juga tidak nyambung. Hanya kami pesan sarapan, disitulah akhirnya kurang lebih saya kurang tahu pasti waktunya, saudara AKBP Acai Ari Cahya itu menghubungi ke handphonenya Agus Nurpatria. Terus disampaikan bahwa ini mau bicara sama Karopamila, ini di sebelah saya ada. Dikasihkan handphonenya ke saya. Saya bilang, Cai, lagi di mana? Saya di Bali. Bang, enak sekali di Bali. Iya bang, ini ada teman istri nikahan. Oh gitu. Di perintahnya Bang FS semalam udah dilaksanakan belum? Terus, aduh Ari juga lupa bang. Ya udahlah ini mumpung siang, coba tolong di screening lah. Bukan sudah tahu, udah pernah ke TKP. Ya bang nanti Ari siapkan anggota junior juga untuk melaksanakan itu. Ya udah nanti koordinasikan saja dengan abangmu ya, Agus KDNA. Saya kasihkan handphonenya. Satu mereka berkomunikasi. Kemudian setelah itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilaksanakan di Biro Paminal oleh penyidik Jaksel. Selesai sekitar siang jam 1,
jam 1 lebih ya kalau nggak salah. Itu dihubungi oleh Pak FS bahwa menanyakan masih berproses. Saya bilang kalau dari Pamila sudah selesai, dari penyidik Jaksel sedang proses. Kemudian karena kita belum pernah lihat TKP, saya mau bawa tim ini untuk ke TKP, tim penyelidik ini. Oh, padahal saya ke situ, ya sudahlah, nanti ketemu di Duren 3. Kalau bisa sekalian bro, dengan penyidik lah, sekalian prarekon gitu. Akhirnya berangkatlah ke sana. Berangkat ke sana, sampai sana, datang semua penyidik, saksi, terjadilah prarekon itu. Kita nunggu-nunggu di karpot. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan?
Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi, hanya di TV One. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya, ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya ini. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Makasih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.